Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bros Seven, Bros TV, majalah Bros Digital kembali mengudara. Kemarin Bros Seven sudah melihat, alhamdulillah Bros TV kalah 2-0 oleh juara provinsi Bang Yon Afdimar. Wawancara sambil main catur. Gimana mau konsen main catur? Orang di otak mikirin pertanyaan. Nah kali ini pasangan duet, duet maut. Kalau istilah di musik ini duet maut, wah udah nggak ada yang tandingin dah. Sebelah kiri dulu nih, kalau sebelah kanan aku udah sering. Sebelah kiri ini kalau dibuka maskernya, mungkin Bros Seven sudah bisa menebak, yaitu Mbak Dewi Laras Sati Gu Sucipto SKMKM. Ya. Beliau Wakil Ketua 1 Pokja. Wakil Koordinator 1 Iya. kelompok kerja di pusat pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Ikatan. Kita tanya aja seputar kelompok kerja tersebut di bawah dikoordinasi, jadi koordinatori. Ketuanya saya lupa, Bang. Herni Aku nggak tahu. Oh ya, Herni Puspita Sari. Dan ini wakil koordinator. Dan sebelah kanannya nggak perlu dikenalin, orang sudah tahu. Ini master. Kalau di catur itu master. Nah, kalau kemarin Bros itu bincang santai sambil main catur. Kalau hari ini sambil apa ya? mau makan nasi puasa ya, Mau makan saja, mau ngopi nggak boleh. ngopi nggak boleh. Sebelah kanannya Eki aja, Eki Ridwan. belum mau udah disebutin duluan. Oke, aku nanya ke Mbak Dewi dulu ya. Mbak Dewi, Iya Mas Mahfud. ini loh, kalau menurut Mbak Dewi, sebuah organisasi itu butuh nggak yang namanya tim penunjang? Sudah pasti butuh lah setiap dalam Oh organisasi. iya, boleh izin, boleh dilepas nggak ya? Oh, izin boleh dilepas ya? Ini kan bisa Lepas ya? masalah. Oke. Kalau aku yang jaga rumah, ya. Satu rumah mah nggak apa-apa, bukan emang biasa sih. Satu rumah yang jaga rumah, Ya, yang ngeliatin rumah. yang jagain rumah mah ngeliatin rumah. Oke, Mbak Dewi, monggo. Dalam satu organisasi pastinya butuh tim penunjang. Mungkin saya nggak begitu banyak untuk berbicara panjang tentang organisasi karena kan guru saya di sebelah saya nih. Nanti saya kualat. Kan bisa nanya sama Bobo. Nanti kualat. Sebelum Bobo nanya-nanya dulu. Nanti kualat ya. Ya, sudah pastilah itu pasti perlu karena kan dalam kita untuk tim penunjang selain kita banyak membantu para pengurus, kita juga harus belajar karena kan otomatis nanti ada regenerasi, kita harus banyak belajar dari para yang sudah lebih berpengalaman tentunya begitu. Tapi intinya kalau saya pribadi di sini saya ada di tim penunjang lebih kepada saya pengabdian membantu karena memang saya melihat sosok Mbak Oti ya, Pak Hepedi mungkin saya lebih kenal Mbak Oti ya, itu adalah sosok yang seperti kakak ya, yang baik dan nggak ada alasan untuk saya untuk tidak membantu gitu karena Mbak Oti juga untuk pengabdian kepada anggota dan apa salahnya sesuatu yang baik kita bantu. Jadi Mbak Oti itu orang baik. Mbak Oti itu orang baik. Bang Haha juga orang baik. Baik. Terus Wiwi juga ikut untuk kebaikan. Nah, ini gitu Mas Mahfud. Nah, Bulan puasa bulan baik kok salahnya, nggak nyambung ya. lalu aku belum ke Bang Eki nih, biarin aja Bang Eki sebentar dulu ya. Gitu deh. Biarin Bang. Aku Haus mendampingi. nih. Mendampingi. Mbak Dewi, Ya. kayak Bang Afdimar kemarin saya tanya, sudah ada rapat internal belum di? Oh belum. Nah, Kita baru apa yang perlu dipersiapkan dari tim Pokja dalam tubuh PT IPAN? Kira-kira apa sih yang perlu dibentuk, yang perlu dipersiapkan? Ini kalau melihat dari jumlahnya, wow, fantastis. Ada sekitar 50 ya ada 50 anggota. Ya. Itu kan sangat luar Ya, biasa banyaknya. Itu apa yang perlu dibentuk di dalam tim Pokja itu dalam hal menunjang jalannya roda organisasi? Ya. Kalau sekarang kan kita udah ada WA Kenapa grupnya. nanti ya? Siap. Kita udah ada WAG khusus di situ untuk tim Pokja. Di situ kita baru untuk ini aja sih konsolidasi untuk
data masing-masing. Karena kan kemarin ada beberapa yang nggak bisa hadir dan lain-lain, jadi konsolidasi di situ semua. Nanti kita masing-masing akan diperbantukan ke bidang-bidang yang ada di di PP IPAT di situ. Tapi diutamakan kita infonya sih ditawarkan dulu kira-kira dari teman-teman itu supaya hasilnya lebih maksimal ya. Jadi ditawarkan dulu kira-kira bidang apa sih yang lebih diminati atau yang mungkin lebih dikuasai. Jadi lebih apa sih ya, sumbang ininya ya. Semua pemikiran segala macam lebih optimal gitu. Oh, berarti di tim Pokja itu dari apabila orang itu nanti dibagi justru ditanyakan. Iya, ditanyakan kira-kira lebih berminat ke bidang apa? Ke perundang-undangan kah? Ke bidang ini kan jangan ke pelatihan teknis ke saya lagi nanti. Organisasi, ke bagian teknis, ke PAT kan gitu. Balik lagi. Berarti dikembalikan ke Iya. Nah, ini menarik. Iya, jadi kan setiap orang mungkin punya minat ya, atau mungkin dia lebih memahami, jadi lebih optimal lah apa yang kita berikan, apa yang kita ya semuanya lebih optimal lah otomatis dalam kita bekerja kalau kita lebih menguasai. Oh gitu. Nah, ini aku sedikit nyimpang sedikit Mbak Bade ya. Kang Udin Afidin Anda sedang menonton. Jadi pertanyaannya, ini Bapak ya. Ada titipan pertanyaan dari pemirsa Gross TV. Iya. Khusus buat Bang Bro Eki, Bang Bro Eki ya. Dari Profesor Dr. Sudin Nasudin Wong BSD. Kang, kenapa menerima posisi sebagai wakil di bidang teknis ke PPATA? Sedangkan semua tahu kalau Kang Eki lebih cenderung di bidang lain, kalau tidak di bidang perundang-undangan atau di bidang keorganisasi. Kemudian saya tanyakan ya secara langsung. Pertama nih merujuk apa yang tadi istri saya sampaikan ya. Oh, istri toh? Iya, ini istri. Lupa ya saya kabarin ya. Ntar aku WA deh. Saya diajak sama Mbak Uti. Mbak Uti itu orang baik, sosok yang ya istri saya aja bilang seperti kakak gitu ya. Dan saya tahu Bang Hapendi itu orang baik gitu kan. Kemudian mereka mengajak saya untuk secara bersama-sama untuk memberikan kebaikan bagi kepentingan kita semua gitu kan, untuk kebersamaan di tubuh PP IPAT gitu kan. Tentu dengan niat baik ya, tawaran baik. Nah, saya terima dengan baik. Karena sejujurnya kalau secara pribadi bagi saya jabatan itu tidak penting ya, tidak penting dalam artian seperti ini. Dimanapun kita diposisikan, sepanjang kita di sana bisa memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi semua gitu ya. Nah, kenapa tidak? Jadi jangan kita memaksakan diri untuk satu jabatan sementara kita tidak bisa memberikan kontribusi diri kita secara maksimal seperti itu. Ya. Dan mungkin ya Bang Hapendi, Mbak Oti khususnya itu melihat dari sisi yang kawan-kawan seperti Mas Bro tadi sampaikan, kenapa gitu ya? Mungkin berpikir, oh disitulah yang pas untuk seorang Refki Ridwan. Jadi bagi saya tidak masalah dan saya senang melihat komposisi gitu ya, walaupun tidak secara keseluruhan saya tahu gitu, karena dikasih tahu juga pada saat hari H ya. Terus kita juga sudah ada pertemuan ketua bidang saya Doktor ya Topan. Nah itu juga potensial dan sangat energik baik. Dan kawan-kawan ada yang dari Cirebon, ada yang dari Karawang juga, ada yang dari Solo ya, ada Mas Toto. Saya kira dengan kebersamaan ya kita bangun dengan niat yang baik, pasti hasilnya akan baik. Tapi kalau merujuk dari statement dari
Sang Yayang, Ayang-ayang. Yayang. Itu kan tadi di Pokja itu ditawarkan. Ada yang menarik nih Kang. Iya. Abang Eki jadi Kang Bro, maaf ya, kepake bahasanya. Jadi Kang Bro Ujin jadi terpakai Kang Bro Eki. Bang Bro Eki. Menarik dari yang disampaikan oleh Mbak Dewi ya. Iya. 50 orang itu di kelompok kerja itu tidak main asal tunjuk, tapi itu dikembalikan, dilakukan sebuah konsolidasi. Iya. Minat dan bakat. Minatnya di mana yang bisa mengukur kemampuan kan diri masing-masing. Bukan kalau maaf nih, koreksi kalau salah terus di koordinasi itu tidak ada bos, tidak ada pimpinan. Iya. Yang ada teamwork. Iya. Jadi IPAT ya, IPAT ini bukan organisasi kader ya, sama seperti INI. Ini adalah organisasi profesi ya, beda dengan organisasi kemasyarakatan pemuda OKP ya, itu ada yang dikatakan sebagai organisasi kader gitu kan. Tetapi di dalam setiap organisasi apapun itu harus ada regenerasi, harus ada kaderisasi. Nah, kelompok kerja ini sengaja dibentuk mungkin ya, kalau saya sekilas mendengar pidato dari Bang Hapendi ya, pada saat pelantikan pengurus itu menyampaikan tentang skala prioritas PP IPAT 3 tahun ke depan. Nah, salah satunya juga disebut kelompok kerja. Nah, kelompok kerja ini termasuk salah satunya untuk melahirkan kader-kader. Nah, dan justru seperti yang tadi Wiwi sampaikan, tidak ada pemaksaan. Jadi justru ada istri atau mbak? Ganti-ganti mulu. Kalau di rumah tuh sering manggilnya Cinto, Cinto. Tapi ini juga Cinto gitu kan. Jadi kader sendiri terus itu. Kan bincang santai. Jadi karena itu juga akhirnya akan ada regenerasi ya. Terus kaderisasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah harus dilakukan pembinaan ya, sudah harus dilakukan pemantapan lah ya, atau pengkayaan tentang potensi diri, karena bukan berarti Pokja ya itu dia dianggap di bawah gitu ya. Justru banyak potensi-potensi di Pokja itu yang mungkin bisa melebihi kemampuan dari para pengurus harian ya, atau bidang-bidang yang dianggap lebih senior gitu ya, lebih tua, karena sebenarnya tidak ada senior junior hanya masa waktu kerja aja, ini hanya masalah masa kerja. Jadi kalau potensi kembalikan ke masing-masing diri. Nah, sekarang diberikan kebebasan kepada masing-masing personil untuk memilih di mana minat dan bakat. Ada mungkin yang mau memilih organisasi, nah ada yang ingin memilih bidang hubungan kerjasama antar lembaga, bidang hukum dan perundang-undangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagi saya yang terpenting adalah masuk ke organisasi itu harus memberikan nilai manfaat, harus ada nilai plus. Kita jangan sampai rugi, waktu kan berjalan terus. Datang ke organisasi berbondong-bondong, kemudian tidak ada kemanfaatan yang didapat di situ, hanya untuk tampil selfie gitu kan. Nah, sayang, seharusnya ada waktu 3 tahun. 3 tahun ini misalnya Cinto saya ini memilih, syukur-syukur kalau dia ikut memilih nanti di bidang panggilannya beda lagi, banyak panggilannya nih, pendidikan dan pelatihan hukum ke-PPAT-an misalnya ya. Nah, ya di situ belajar. Kami kemarin sudah dipimpin oleh Dr. Topan, Ketua Bidang. Sudah rapat berarti ya? Ya, sudah rapat kita di hari Minggu dari jam 10, kalau tidak salah sampai jam 1:30 ya, jam 1:30 cukup hangat ya. Ada yang dari Sumatera ya, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Solo, nah terus ada yang dari Semarang juga, Jawa Tengah. Jadi banyak. Keren, Abak Eki Ridwan, Mbak Dewi Larasbuk, Sucito, noted kontribusi. Lanjut. Nah, terus kita sudah mulai tahap awal membahas
apa yang akan menjadikan program awal, menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang. Ya, karena memang 3 tahun itu bukanlah waktu yang panjang ya. Di organisasi itu 3 tahun itu, tahun pertama ini adalah tahun konsolidasi organisasi. Nanti mungkin Converwheel 6 bulan berjalan ke depan. Setelah Converwheel, Pengwheel juga akan Converda 6 bulan juga, sudah habis 1 tahun. Nah, sementara PP itu seharusnya sudah menyamakan visi dan persepsi untuk mempadu-padankan program dari masing-masing bidang. Kalau dulu ada 18 bidang ya dan kegiatan. Nah, sekarang saya belum tahu pasti berapa bidang nanti yang ada. Nah, itu nanti harus disamakan visi dan persepsi, kemudian harus disinkronkan. Ada semacam koordinasi, apakah nanti melalui rapat pleno yang diputuskan, apa yang menjadi skala prioritas program, dan seterusnya. Biasanya ini berjalan mulai di tahun kedua. Nah, di tahun ketiga, nah itu udah tahun politik. Biasanya ya, ini yang saya agak kurang setuju sebenarnya ya. Kongres lagi. Iya, harus ada prakongres. Nah, kemudian persiapan untuk kongres. Nah, kemudian dengan pemilih. Jadi kita ini seharusnya di organisasi profesi ya. Tatanan organisasi itu harus dibuat kuat, landasannya itu. Mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan gitu ya. Nah, sehingga siapapun nanti yang akan menjadi ketua umum ya, yang dilakukan pemilihan itu secara demokratis ya. One man one vote itu saya tetap sepakat, jangan dengan sistem perwakilan gitu ya. Nah, karena satu suara itu juga punya harga, bukan harga dari sisi materi ya, tetapi ini adalah nasib anggota yang dia minta diperjuangkan melalui kandidat atau calon yang dia pilih. Nah, jadi di tahun ketiga itu yang terjadi sekarang itu tahun politik. Nah, sehingga program yang dipersiapkan itu mulai berkurang. Nah, ini kan merugikan anggota. Padahal kalau tadi kan Bang Bro Eki bilang tahun pertama aja sudah habis buat konsolidasi. Ya. Tahun kedua ini baru mulai berjalannya program. Ya. Saat enak-enak yang berjalan, agak mandek lagi di tahun ketiga karena ada tahun politik. Betul. Nah, sebelum jauh ke situ Bang Eki, tadi agak menarik regenerasi. Ini agak menarik dari Bro Stiki lihat, ditambah dari pendapat Mbak Dewi. Baik itu ke Mbak Dewi, alasan kenapa membebaskan ke 50 anggota di Pokja untuk memilih bidang mana yang diminati. Apakah tidak ada kekhawatiran? Oh, ternyata 20 lari ke organisasi semua. 30 dibagi lagi, ternyata ada bidang yang nggak kebagian, itu bagaimana? Sebenarnya nanti untuk pemilihan ke bidang masing-masing itu kemarin saya sempat dengar, jadi nanti ada prioritas 1 dan 2 gitu. 1, 2 misalnya yang pertama bidang apa yang diminati, yang kedua apa. Jadi nanti kan bisa diatur dari situ lah. Berarti untuk itu sudah ada prioritas 1 dan 2. Ya, saya sih dengarnya kemarin begitu. Seandainya ada beberapa bidang tidak terpilih, apa langkah yang akan diambil? Gimana Pak? Apakah nambah personil di Pokja? Enggak lah ya pastinya. Apakah memaksakan? Kan nggak mungkin. Gimana nih? Pokja ada 50 ya. 50. Misalnya ada bidang 20. Ya, bidang 20. Kemudian Cinto saya ini pilih bidang saya misalnya, tetapi di situ sudah didului oleh yang arahnya ke lain. situ nih ya. Bang Mulyono, Cinto, excellent. Gaya bahasanya tertata dan rapi. Nah, terima kasih Bang. Karena ada keterbatasan kan untuk masing-masing bidang. Jadi itu nanti prerogatifnya ada di ketua umum ya. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada ketua umum. Juga dong jatuh. Tidak. Jadi di awal kan sudah diberikan penawaran. Pilih 1, pilihan kedua dan pilihan ketiga. Nah, ini kan ada keterbatasan. Kalau misalnya semua ikut nanti di bidang organisasi, di bidang sosial, di bidang hubungan kerjasama antar lembaga dan lain sebagainya, itu nanti di bidang advokasi kakak yang mau kemana? Iya. Sebenarnya di dalam organisasi ini apapun bidangnya itu bukan berarti salah satu lebih hebat, tidak, sama ya, karena ini nanti akan menjadi satu kesatuan. Program
pelatihan teknis KPPATN kita sudah rapat, kemudian ada beberapa poin-poin yang sudah kita sepakati bersama ya, tetapi ini program harus disampaikan ke PPIPAT. Jadi apapun yang akan dilakukan itu nanti adalah produknya produk PPIPAT. Jadi bukan berarti bidangan hubungan kerjasama antar lembaga terus dia diberikan keleluasan untuk berhubungan dengan instansi yang terkait misalnya tanpa sepengetahuan. Tidak, bukan seperti itu. Harus kembali lagi ke ya. Nah, sehingga nanti seharusnya dari 20 bidang-bidang ini, nah kemudian disusun mana jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, lalu Bang Bro, belum kejawab nih yang seandainya itu lebih banyak memilih, kan gini, bukan rahasia umumnya. Dari dulu sampai saat ini, yang namanya bidang organisasi, bidang favorit. Iya. Kayaknya dia nggak mau di organisasi. Kayaknya cocok nih di PPATN. Udah diarah-arahin terus ya kayaknya. Nah, itu kan bidang favorit. Cuman masalahnya nanti ya, ke kantor, pulang kantor, nanti ngobrolnya itu lagi sebelum tidur juga nanti. Lagi. teknis lagi. Iya. Nah, gimana Kang? Solusinya nih, apakah ditambah personil di Pokjanya atau tadi hak prerogatif itu dipakai? Kalau di hak prerogatif dipakai, apakah nanti tidak menimbulkan kecewa di anggota yang ingin? Ya kan sudah usia jabatan masih. Betul, sudah ada ini kesempatan untuk memilih gitu ya. Nah, pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiga. Jadi kalau misalnya semua berbondong-bondong ke satu bidang. Marah ya kalau Bang lagi. Manda Pak Aryo menyatakan Mbak Dewi makin cantik aja. Mana Pak Aryo? Manda Pak Aryo ya. Of NA. Ya. Lanjut. Nah, jadi ya akhirnya kalau bertumpuk di satu bidang itu juga tidak efektif ya, karena kita kan harus bekerja bersama-sama ya kan, bersama-sama untuk bekerja gitu. Nah, sehingga kawan-kawan juga harus menerima nanti keputusan dari ketua umum ditempatkan di mana gitu ya. Tetapi percayalah dimanapun posisinya itu pasti sesuai dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi kepentingan bersama kan. Jadi akhirnya kalau kita dipisah nggak apa-apa kan. Mancing-mancing. Saya ikutan. Tapi kan intinya kita harus siap ditempatkan di mana saja. Selama emang kita untuk pengabdian nggak masalah, nah, ya kan? Secara pribadi, berminat di mana? Saya malu dia jawab. Nanti ya masih ada yang perlu dipikirkan. Pilih lagi. Nggak tahu ya, ujung-ujungnya sama teknis KPPATN. Wah, ditandain kayaknya. Dikodein. Nah, lalu apakah nggak ditambahkan? Misalnya gini, kan masih banyak juga nih anggota yang bukan ada. Ya, saya kira begini. Pokja itu. Bang Hapendi itu doktor ya, jadi pengalaman berorganisasinya juga malang melintang ya. Jadi onak dan rintang itu sudah beliau lalui gitu kan, sehingga ini pasti banyak pengalaman-pengalaman berharga yang beliau tarik kemudian garis bawahi, sehingga ini menjadi catatan untuk hal yang lebih baik ke depan. Saya percaya itu gitu ya. Nah, sehingga beliau pasti akan tahu secara skala prioritas apa ya yang harus diutamakan gitu kan. Kemudian nanti regenerasi itu, kaderisasi itu akan berjalan seiring dengan berjalannya waktu ya. PP pengurus pusat, namanya saja pengurus pusat, ada pengurus wilayah, ada pengurus daerah ya, dan ada kelompok kerja yang menjadi bagian dari PPIPAT. Nah, yang saya maksud PP ini nanti tentu akan mengayomi seluruh Indonesia ya, dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua. Nah, sehingga saya percaya PPIPAT ini nanti tidak akan menjadi Pengwil yang ke-34. Jadi saya yakin Bang Haha nanti akan lebih banyak bicara pada tataran kebijakan dan hal-hal yang bersifat prinsip
ya, hal-hal yang berkaitan dengan teknis, ya, apakah kegiatan-kegiatan yang menghimpun banyak orang, ya, di satu tempat dan tempat itu dikelola secara langsung oleh pengurus pusat, saya kira kalau Bang Haha dan Mbak Oti ini akan mengembalikan itu ke kewenangan masing-masing. Jadi misalnya ada pendelegasian kewenangan untuk kegiatan yang dialokasikan untuk Pengwil. Nah, Pengwil lah yang melaksanakan. Kemudian Pengda lah yang melaksanakan. PP di sini misalnya memberikan garisan kebijakan, hal-hal yang bersifat SOP-nya. Ya, betul. Nah, terus kalau diperlukan, kemarin juga dengan kawan-kawan di bidang kita, ya, sama Dr. Tovan. Nah, kita mungkin di tingkat pusat ini nanti akan mencoba dalam rangka penyatuan visi dan persepsi. Jadi bukan menggurui. Ini mohon maaf ya, saya banyak belajar dari kawan-kawan daerah, ya. Kawan-kawan yang ada di daerah-daerah itu pengalaman dan lain sebagainya itu luar biasa. Ada tanggapan dari Bu Bendung. Ya. Bu Bendung Elisda ini menyatakan sepakat, Abah, tidak ada bidang yang lebih hebat dari bidang lain. Semua bekerja sama ya untuk tujuan yang sama. Insya Allah PPIPA tidak memojokkan, tidak menonjolkan ketokohan personal, person to person. Semua hebat, semua luar biasa, saling menyemangati dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Jayalah kita. Itu dari bentuk. Iya, nah saya teruskan. Ya, jadi supaya nanti ya terbagi. Nah, bidang kita itu nanti akan mengusulkan kita buat semacam TOT, Training of Trainer. Nah, sehingga dari masing-masing perwakilan Pengwil, ya mungkin kalau nanti kajian yang lebih teknis, ada bidang-bidang yang mau dibawa dari masing-masing Pengda, nah itu bisa. Nah, setelah itu, nah kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan di tingkat Pengwil dan daerah itu untuk mensosialisasikan, untuk memaparkan, untuk mempresentasikan, nah sehingga ya terbagilah kita. Jadi jangan ada gaya lama, oh dia kan baru sekian tahun ya. Nah, ini masih harus belajar dulu. Bagi saya itu salah gitu ya. Nah, itu salah gitu loh. Nah, harusnya kita mendidik ya, kita secara bersama-sama melahirkan tokoh-tokoh. Jadi jangan kita sendiri yang menjadi tokoh, jangan kita sendiri yang menjadi hebat, tetapi kita buat kawan-kawan itu menjadi hebat. Nah, hebatnya ini kan bisa dilihat dari sisi yang secara komprehensif, jangan dari satu sudut cara pandang gitu ya. Nah, jadi cara pandang misalnya handphone, kalau Mas Bro lihat yang sekarang warnanya orange dan Mas Bro nggak bisa lihat warna hitam, saya bisa lihat warna hitam layar di sini, tapi saya nggak bisa lihat samping. Ini Sultan bisa lihat samping kiri, samping kanan. Nah, tapi pada saat kita berkumpul bersama ya, kita bisa menyampaikan informasi ini apa, saya apa, ini apa, sehingga kita yang hadir di satu tempat bersama itu cara pandangnya secara keseluruhan. Nah, setelah itu inilah nanti yang menyebar kemana-mana gitu. Itu masalah prinsip penulisan berita. Apa? Prinsip penulisan berita begitu. Bukan bisa melihat dari satu sisi, tapi dari kanan. Betul. Karena percayalah ada waktu untuk orang. Jadi ada orang itu ada waktunya, orang ada masanya ya. Ada saatnya ada gitu loh. Jadi berarti maksud Bang Eki, Bang Bro Eki di pusat itu membuat sebuah konsep. Iya. Konsep dari masing-masing bidang, kemudian dilaporkan ke ketua umum, kemudian didelegasikan dalam teknis pelaksanaannya di masing-masing Pengwil. Berarti bukan harus PP yang melaksanakan. Bisa PP yang melaksanakan, misalnya bentuknya itu training of trainer. Perwakilan dari masing-masing Pengwil. Nah, training di sini saja PP, kemudian diserahkan lagi ke Pengwil. Betul. Kalau bidang kami ya, yang tentang pelatihan tentang pelatihan tentang ke PPAT-an ya, misalnya ada 8 akta ya,
mulai dari AJB, hibah, tukar menukar, nah imbrand dan seterusnya itu gitu ya. Nah HT gitu kan. Nah kita nanti akan menerbitkan buku, tapi buku itu tetap akan menjadi produknya PPI-4 kalau itu sudah disetujui. Tetapi bukan buku yang sebenarnya sudah cukup banyak gitu kan, tetapi permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang saat ini itu sangat pesat ya. Jadi mungkin buku-buku yang lama belum mampu untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan yang sekarang, apalagi yang berkaitan dengan IT ya. Nah, yang sekarang memang sedang marak itu gitu ya. Nah, HTL lah, sertifikat elektronik lah dan seterusnya gitu kan. Nah, dan juga permasalahan-permasalahan yang semakin berkembang. Kalau dulu kita kenal mafia tanah gitu kan. Nah, sekarang ini mafia tanahnya sudah plus dengan backup yang lain, juga termasuk oknum-oknum yang ada di tubuh kita, PPAT gitu kan. Nah, permasalahan-permasalahan teknis seperti itu mungkin akan dirangkum. Nah, buku ini nanti akan melibatkan Dewan Pakar ya. Nanti akan melibatkan juga MKP gitu ya. Nah, dan melibatkan pihak-pihak lain sehingga walaupun mungkin akan lahir bentuknya sederhana ya, tetapi ini bisa menjadi buku pegangan bagi bukan saja PPAT, bukan saja calon PPAT, tetapi juga para pegawai kantor PPAT ya. Iya, pegawai kantor PPAT. Hal yang sederhana saja ya, yang kita tidak dapatkan di bangku kuliah, yang kadang-kadang kita suka hilap ya. Misalnya seseorang datang ke kantor kita untuk kalau mereka bilang, Pak ini mau balik nama gitu kan, AJB, karena balik nama itu kan bisa dengan hibah ya. Betul. Bisa dengan APHB gitu kan. Nah, tapi mereka kalimatnya seperti itu. Dengan jual beli. Mulai dari pegawai kantor yang pertama menerima tamu ya, menerima klien, kemudian berhadapan, kemudian apa tindakan hukum yang dia lakukan, sertifikat misalnya dan data-data, terus ada tanda terima ya yang dikeluarkan oleh kantor. Nah, sertifikat atas nama siapa? Terus yang memberikan ini apakah orang yang bersangkutan atau bukan? Atau kuasa hukumnya? Nah, ya mungkin pasangan kawinnya atau pegawainya atau apa gitu kan. Nah, terus walaupun mungkin sebelumnya sudah ada komunikasi lewat telepon, nah kalau telepon kan tidak berhadapan. Terus dibuatlah di tanda terima itu sudah diterima asli ya, sertifikat hak milik, nomor dan seterusnya, terus tertulis atas nama, luas dan seterusnya. Terus jangan lupa hal kecil, itu untuk apa? Kalau misalnya orang itu cuma untuk pengecekan sertifikat, atau untuk jual beli, atau untuk pemasangan hak tanggungan, atau untuk apa, mesti dituliskan ya kan. Nah, mesti dituliskan. Kemudian hal sederhana juga, tanda terima itu yang asli, jadi misalnya ada berapa rangkap, putih, merah, kuning ya, atau mungkin satu gitu kan, atau mungkin dua. Nah, yang buat si pemberi apa, yang buat kita apa, yang warna putih, betul. Nah, sampai juga hal kecil misalnya tanda terima itu ada pegawai yang membuatkan cap ya, capnya itu ada yang cap burung Garuda, notaris yang dicap oleh pegawai yang menerima. Nah, apakah itu benar atau tidak? Ya. Itu di stop loh itu. Nah iya, makanya jadi sampai tanda tangan loh itu. Betul, tentang penggunaan lambang ya, dan penempatan itu juga mesti sama lah kalau di tata kelola organisasi. Saya kira ini sudah sesuatu yang sudah dibahas ya, tetapi kadang-kadang juga antara satu pengda dengan pengda yang lain itu berbeda-beda, mulai dari kop surat ya, penulisan judul dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke situ kan, itu udah keluar bidang. Iya. Itu bidang masa lalu. Masa lalu. Nah, Bang Bro, jadi ini gara-gara Kang Udin itu pertanyaan jadi ikut-ikutan Kang Udin ini. Bang Bro Eki, tadi sedikit sudah disinggung akan menerbitkan buku. Boleh dong kasih bocoran ke pemirsa, jangka pendeknya apa sih dari bidang teknis ke PPAT-an, jangka panjangnya apa, target 3 tahun itu apa, atau tahun pertama atau tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Aduh, ini mohon izin, harusnya ini yang Pak menyampaikan dokter, itu ya? Pak Dr. Topan ya, ketua bidang gitu. Wakil ketua yang akan memberikan jawabannya, boleh ya. Oke, terima kasih Bang Topan.
tetapi ini baru dalam bentuk usulan, ya, dalam bentuk usulan banyak ya. Hanya saya kasih bocoran. Ini bukan bermaksud negatif, tetapi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan kritikan bagi kita semua, gitu kan. Yang pertama tentu ide atau usulan dari Dr. Topan untuk menerbitkan buku ini, buku yang dikemas nanti secara sederhana, tetapi buku ini sudah merangkum dari berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi, ya. Jadi bukan hanya yang aturan-aturan normatifnya saja gitu ya, tetapi ada hal lain yang nanti juga diawali dengan penghantar dari ketua umum, nah kemudian ada dari dewan pakar, mungkin majelis kehormatan juga, dan lain sebagainya. Nah, buku ini kita harapkan bermanfaat, berguna, bisa menjadi buku pegangan, buku saku. Ya, buku saku ya. Ya, buku saku, sehingga di situ kalau misalnya pegawai kita yang baru ikut di kantor, kan kita harus training juga nih dia nih ya. Nah, terus buku ini juga bisa menjadi pegangan dia ya. Terus yang magang juga ini bisa jadi pegangan dia. Nah, itu satu ya. Yang jelas sih dari 8 akta itu dulu, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, satu. Kemudian berikutnya beberapa permasalahan yang terjadi di masa lalu ya, bukan berarti saya benar gitu ya. Ini urun rebuk kita di bidang mungkin 3 atau lebih ya, 6 atau kita ini tertinggal ya. Kita ini keterkaitan dengan regulator ya, keterkaitan kita dengan pengambil kebijakan gitu kan. Ini terasa dekat tapi jauh gitu kan. Jauh sebenarnya ini dekat, dan ini sangat berkepentingan sekali untuk kepentingan bukan saja anggota IPAT ya, tetapi juga masyarakat dan tentunya bangsa dan negara ya. Karena kalau terkait dengan masalah keterkaitan dengan pemerintah daerah dan pusat ya, ada kontribusi yang mau tidak mau. Ini juga ada peran serta dari PPAT berkaitan dengan BPHTB ya. Itu di tahun 2018 seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum ya, itu yang masuk ke kas negara itu bukan lagi miliar ya, itu sudah triliunan gitu kan. Nah, jadi ya saya kira apapun aturan-aturan yang dibuat oleh kementerian, nah ini sebaiknya melibatkan dari pengurus. Nah, sehingga pengurus juga harus melakukan pendekatan persuasif khususnya Kementerian ATR BPN, dan tidak tertutup kemungkinan juga ke Kementerian Hukum dan HAM ya, juga ke Menko Perekonomian, juga terutama ya ke Dinas Pajak. Berarti PP sekarang ini juga harus segera melakukan sebuah audiensi konsolidasi ke instansi terkait, stakeholder. Ya betul. Itu nanti Ketua Umum lah yang itu yang diharapkan, gariskan. Betul. Kan banyak tadi kan ada sekitar 6 langkah. Betul. Tertinggal. Betul. Ya contohnya pada saat diluncurkan HT elektronik ya, kalau saya tidak salah 24 September 2018 itu baru trennya. Dulu stop. Ya. Ada kompor sedikit. Bang Mandapa, Bang kalau aku sih manggilnya, Bang Mandapa dia bilang, Abah Eki, Om doakan maju di ENI 2022. Amin. Jangan. Saya tidak dalam kapasitas itu. Silakan aja nanti jadi merusak situasi, apakah kebatinan atau apa gitu kan. Saya prinsipnya legowo ya. Saya prinsipnya dimanapun ditempatkan, dimanapun berada, insya Allah di sana bisa tumbuh, berkembang, dan bisa memberikan kontribusi kebaikan gitu ya, Wi ya. Nah, oke, Bang Manda Pario udah dijawab ya, langsung sama yang bersangkutan, nggak pakai nunggu lama. Lanjut 2018 tadi. Ya, jadi misalnya ketika HT elektronik, nah ini mohon maaf ya, jadi dari sisi positifnya saja, pada saat disampaikan oleh Pusdatin,
tentang tata cara untuk menginput HT elektronik. Pada ketika itu kita di Jakarta Utara dengan mengundang atas prakasa Pak Asnedi, waktu itu jadi Kakan. Oh, Pak Asnedi. Ya, Pak Asnedi sekarang beliau ya mantap, itu orang hebat ya, orang bagus ya. Sekarang sudah ada di Kalimantan Timur beliau. Ya, jadi Kakan Wil di sana gitu ya. Selamat. Nah, tetapi ya makanya sayang sekali kita cuman sebentar sama beliau. Padahal ide-ide dan jalinan kemitraan itu luar biasa. Jadi saya kembali tentang penomoran HT. Nah, pada saat itu penomoran itu diberikan oleh sistem ya. Nah, untuk HT. Padahal nomor HT itu adalah bagian dari protokol akta kantor PPAT ya. Nah, tapi akhirnya itu dirubah. Kemudian pada saat itu juga bermasalah tentang jika dipasang hak tanggungan yang menjadi debiturnya adalah A, kemudian jaminannya tertulis atas nama B, itu tidak bisa diakses ya. Nah, tetapi apakah itu misalnya pasangan kawin? Nah, bisa juga yang sertifikat itu tertulis atas nama ayah atau ibu gitu kan. Nah, sementara debiturnya adalah anak, mereka bikin usaha keluarga. Tapi akhirnya itu sudah terselesaikan. Nah, jadi ada hal lain misalnya yang lebih teknis untuk input data yang lebih banyak diambil itu bukan dari sisi PPAT, tapi malah saksi yang dari kantor notaris 2 orang sampai harus dicantumkan email saksi. Nah, itu kita berikan masukan karena pada saat itu langsung sosialisasi, dialog ya. Nah, langsung dialog. Banyak hal lain gitu ya. Nah, jadi menurut kita ya, ini PP IPAT tentunya ya harusnya kan seiring sejalan, seayun selangkah dengan ATR BPN supaya apa gitu kan, supaya hasil itu maksimal. Nah, saya kira kawan-kawan dimanapun di seluruh Pengda dan Pengwil itu pasti akan menyambut baik jika ada ya aturan-aturan yang berkaitan dengan tugas dan jabatan kita sebagai PPAT gitu kan. Nah, kalau yang lain-lain sangat banyak gitu ya. Jadi saya kira mudah-mudahan nanti Bang HH, Pak Oti ya dan kawan-kawan yang saya kira sudah punya niat baik ya untuk menjadikan IPAT yang guyup, nah, kemudian IPAT yang hebat ya. Terus IPAT apa lagi? IPAT guyup, IPAT hebat, IPAT jaya, besar. Ya, IPAT besar. Nah, kembali lagi ada kompor dari Mbak Bang Nanda Pak Aryo. Mudah-mudahan di Lebaran tahun 2021 ini didoakan Mbak Dewi bisa bersilaturahmi kembali sama Ayunda yang di amin. Amin ya rabbal alamin. Itu sudah disampaikan Bang Nanda Pak Aryo. Doanya dikabulkan karena doa orang berpuasa itu kalau diijabah. Amin. Kita mah terbuka aja ya. Kita mah apapun siap. Selama ini juga kita oke-oke saja ya. Ini hanya sekedar info aja. Iklan aja. Nah, aku kembali ke masalah buku. Apakah penerbitan buku itu tidak sebuah langkah yang terburu-buru? Karena gini, kalau aku tadi benang merah ke PP Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian ada pembentukan reshuffle, mau ada yang tadi kan sudah disebut, ada bank tanah, ada sertifikat elektronik, ada pendaftaran secara digital dan sebagainya. Nah, sedangkan itu kan belum keluar permennya, Pak. Iya. Juknis juklaknya atau SOP-nya belum ada. Baru undang-undang, baru peraturan pemerintah. Apakah tidak menunggu itu terbit dulu, baru dibuatkan bukunya, atau secara konvensional dulu yang sudah ada? Ini kan saat ini kan konvensional, belum digitalisasi. Iya. Gitu. Kalau kita tentu mengacu dengan ketentuan aturan lama ya kan, misalnya PP 3798 ya kan, 24 gitu kan. Nah, tentang tata cara pendaftaran dan lain sebagainya, ya tetap acuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria gitu ya. Acuan kita itu ya, karena ini kan tetap menjadi kewenangan PPAT pada saat ini gitu kan. Jadi buku ini mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya, ini buku sederhana ya, tetapi buku ini kita harapkan nanti menjadi buku saku yang bisa menjadi pegangan bagi seluruh PPAT
calon-calon PPAT dan juga pegawai kantor PPAT. Berarti ada kemungkinan ketika bukunya sudah diterbitkan dan sudah dibagikan, Ya. ada kemungkinan ada revisi ketika nanti permen dari semua aturan, termasuk akta digital. Ya. Itu terakhir, berarti Ya. mau tidak mau ada perubahan di buku saku tersebut dong. Iya, kita ini kan di PPAT ya, kan sebagai perpanjangan tangan dari BPN. Tentu kita siap untuk melaksanakan apapun yang sudah menjadi aturan-aturan itu sepanjang aturan-aturan itu memang sudah bisa direalisasikan. Ini produk ketika dia sudah. Nah, sebelum dia menjadi produk, disinilah yang kita inginkan ada keterlibatan PPI-PAT ya untuk sama-sama membidani kelahiran suatu PPK, Permen ATR BPN kah dan lain-lain kah gitu kan. Nah, karena ya mohon maaf cara pandang ya dan yang terjadi di lapangan yang dilihat oleh BPN, ATR BPN, dengan PPAT tentu sedikit banyaknya ada perbedaan gitu kan. Jadi hal kecil lah misalnya yang tidak diajarkan di mana-mana, jam terbang. Ketika kita berhadapan dengan para pihak ya, kemudian kewajiban kita untuk membacakan akta ya, pada saat itu kita bisa melihat ya apakah salah satu dari pihak ini sesuai dengan identitas yang disampaikan ke kita atau dia berbohong. Nah, pada saat itu kita yang bisa lihat, dan kalau tidak berhadapan ya bagaimana kita tahu gitu kan, termasuk juga mungkin pertanyaan Mas Bro yang berkaitan dengan bagaimana nanti kalau aktanya dibuat secara online gitu kan. Iya kan? Digital. Kalau akta digital tentunya kan tidak berhadapan seperti ini gitu kan. Lewat sini nih. Nah, apakah sudah ada jaminan teknologi itu benar-benar valid, konkret? Nah, ya kalau rekayasa IT itu kan bisa saja terjadi gitu kan. Nah, orang background bisa diganti. Orangnya di luar negeri, backgroundnya Bali. Iya, itu kayak siapa kawan kita Dewi Nawa ya. Nah, tiba-tiba TikTok itu bisa berubah gitu kan. Loh, kok bisa berubah? Kita lihat kan, ini padahal filmnya satu rangkaian gitu kan. Nah, jadi sepanjang aturan-aturan itu. Berarti itu perlu dikawal ya? Oh iya, sangat perlu dikawal. Ya, sangat perlu untuk dikawal. hal-hal teknis itu kan bicara teknis. Iya. Teknis berarti keterkaitan dengan bidang teknis kePPAT-an. Itu Ya. yang harus dikawal. Lahirnya permen tersebut, Iya, betul. aturan itu benar tidak? Saya tidak hafal secara ini ya. Kalau saya tidak salah itu sebelum tahun 2017 pernah lahir Permen ATR BPN ya, yang berkaitan tentang wilayah kerja PPAT. Nah, coba bayangkan kalau Bambang Karyono ya yang ada di Balikpapan ya, kemudian dia boleh untuk membuat akta-akta PPAT satu provinsi, sementara Kalimantan Timur itu ada yang harus ditempuh perjalanan darat 5 jam, 7 jam, ada yang harus menyeberang. Nah, tentu rekan kita BKR ini yang ada di Balikpapan tinggal menunggu saja gitu kan, karena dia tidak perlu datang ke sana, tanda tangan akta di Balikpapan. Nah, bagaimana nasib kawan-kawan kita yang ada di ujung pelosok, misalnya Kutai kah dan lain sebagainya gitu kan, juga termasuk Jawa Barat. Jawa Barat misalnya ibu kotanya Bandung, terus ada hak tanggungan di Depok kah atau yang ada di Pangandaran, itu kan jauh sekali. Nah, jadi semua pasti akan lebih didominasi oleh kawan-kawan yang ada di ibu kota provinsi gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan pada saat itu? Ini kan akan bergulir nanti pengecekan sertifikat ya, kemudian dan seterusnya gitu kan. Jadi banyak. Itu dapat direalisasikan apa tidak? Tidak kan? Sampai saat ini kan tidak terrealisasi. Tidak berjalan. Iya, makanya saya kira memang harus ada kesejalanan ya. Harus ada input, masukan dari organisasi ke kementerian. Betul. Sangat. Apakah sudah saat ini? Ya, Bang Hapendi kan baru nih ya.
dan kawan-kawan di bidang-bidang juga baru beberapa hari gitu. Terlepas dari kabinet hasil Lombok ini, Iya. apakah itu sudah 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, apakah sudah ada hal tersebut? Wah, saya nggak mendiskreditkan, tetapi fakta yang terjadi ini. Memang kurang dikawal berarti. Ya, dan bukan saja PPI PAT. Nah, ini juga satu hal ya bagi saya. Jangan menganggap hanya kawan-kawan yang menjadi notaris PPAT Jakarta ya itu yang pantas untuk menjadi pengurus di tingkat pusat. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya ini kan organisasi profesi ya. Jadi pengalaman itu bukan berarti kawan-kawan di daerah itu lebih tidak paham gitu kan, kurang paham gitu kan, yang lebih hebat itulah Jakarta. Tidak. Saya banyak belajar dari kawan-kawan daerah ya, baik tentang tata kelola organisasi, permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi gitu kan. Itu antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Contoh misalnya ya, ada ketika saya notaris Karawang dulu gitu ya. Yang sekarang ditempatin oleh Cintoku gitu ya. Cinto. Mbak nanti Mbak. Nah, terus di sana untuk balik nama ya, balik nama. Kalau di BPN yang lain, salah satu yang disyaratkan itu adalah harus ada buku nikah. Ya, nah kalau di Karawang, mohon maaf gitu kan, karena kalau perkawinan menurut Undang-Undang 1 tahun 74 ya, secara Islam ijab kabul, ada saksi dan terus seneng banget ya. Sehingga untuk pemasangan hak tanggungan ya, untuk peralihan hak pada zaman saya dulu ya 20 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu. Iya, nah, keterangan RT doang. Nah, itulah, itu kan. Jadi itu berbeda. Sementara untuk daerah lain tidak bisa. Ya, betul. Nah, ya, dan PPAT notaris mesti melihat mana buku nikahnya yang asli. Setelah itu fotokopinya baru dibuat sesuai dengan asli yang diperlihatkan kepada saya notaris gitu kan. Dan itu juga masih banyak terjadi pemalsuan ya, seperti yang tadi saya sebut identitas X dengan pasangan kawinnya. KTP yang disampaikan ke notaris PPAT-nya, ya KTP asli kita lihat. Tapi ternyata pasangan kawin itu bukanlah orang yang sebenarnya, hanya untuk kepentingan dia dapat pencairan. Nah, tapi karena kalau jam terbang kita bacakan aktanya, kadang-kadang kalau kita ragu, kita plesetin tentang tempat, tanggal, bulan, tahun lahir gitu ya. Nah, kemudian kita salahin dan dia tidak tanggap. Nah, berarti kan ada sesuatu. Nggak mungkin orang lupa dengan tanggal, bulan, tahun lahirnya. Betul. Ya kan? Nggak mungkin orang lupa dengan tempat lahirnya. Betul. Tapi kita plesetin gitu kan. Nah, nikahnya. Iya. Nah, betul. Karena kalau hanya berpatokan ini KTP-nya udah asli, Pak, ya. Notaris PPAT kita kan tidak mempunyai kewenangan untuk uji material, ya kan? KTP bukan produk yang dikeluarkan oleh notaris gitu kan. Nah, itu asli apa tidak? Kelihatannya sih asli. Kalau kita lihat sekarang nih, Mahfud, oh iya ini benar Mahfud yang saya kenal. Langsung ketemu, coba belakangan kan. Aspal berlebihan jadi aspal ya, asli tapi palsu kan gitu. Jadi memang perlu hubungan kerjasama antar lembaga dan perundang-undangan gitu kan. Ya tentu nanti akan dipandu atau dipimpin oleh Mbak Raha dan Mbak Otik, terutama ke ATR BPN gitu. Ada lagi yang banyak yang menanggapi. Excellent. Gaya bahasa dan kata bahasanya rapi. Cito, Utomo, pikiran dan hal yang terstruktur juga. Wow, responnya banyak. Pak, berarti menarik kayak gini. Tadi waktu pengalaman buku nikah tidak ada di Karawang. Ada KTP, ternyata bukan pasangan kawin, hanya sebagai pelengkap. Apakah itu nanti ada di SOP buku yang akan diberikan sehingga tanda petik minimal secara teknis di awal PPAT, kawan-kawan PPAT tidak kecolongan? Ya, jadi bisa jadi itu nanti masuk di dalam buku ya nggak tahu namanya buku apa gitu ya, tapi kurang lebih buku saku lah ya, biar itu bisa dibawa kemana-mananya enak gitu kan. Tetapi
kemarin juga disampaikan oleh kawan-kawan, jika memang diperlukan ya, nanti bidang pelatihan teknis ini juga pada saat TOT atau pada saat nanti dibawa serta untuk ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan hal-hal tersebut juga nanti akan kita sampaikan. Nah, tetapi mungkin saja ya kawan-kawan daerah juga punya permasalahan-permasalahan lain ya, yang ya itu juga akan kita terima masukan-masukan itu. Gitu. Untuk sebagai menambah hasanah. Betul. Buku itu. Betul. Pertanyaan mendasarnya itu secara gratis atau ada penggantian cetak? Ya, saya berharap sih apapun untuk kepentingan anggota Free. ya, itu tidak mengambil profit dari sana ya. Jadi jangan mengambil profit. Jadi harusnya kita harus memberikan pencerahan, pengkayaan keilmuan kepada sesama sejabat, sesama rekan ya. Jadi harusnya itu tidak diambil profitnya. Ya. Boleh ada biaya, misalnya biaya cetaknya 1.000 ya, 1.000. Ya, jadi jangan lagi berpikir, oh iya nih nanti kita mau ada anggota baru, terus dia harus beli buku ini harganya 150.000. Nah, setiap tahun kurang lebih ada 2.000 orang. Nah, ini udah 3 tahun. Nah, itu hitung. Nah, itu selalu kantor ya. 2.000 kali 1.500. Tapi saya senang kemarin Bang Ketua Umum itu juga menyampaikan akan menerbitkan kartu tanda anggota secara gratis ya. Gratis. Mungkin di INI juga yang sekarang juga itu gratis. Nah, tetapi kita harapkan belajar dari yang lalu ya, dan yang sekarang tentu harusnya dia lebih bermanfaat, lebih ada multifungsi yang terintegrasinya. Kayaknya ketua KTN-nya harus ada 1 orang lagi. Oh sudah ada Mas Bro Mulyono. Bukannya di depan kamera ya? Bukan. Saya hanya wakil. Iya. Iya, kita bantu-bantu. Mbak Dewi nih. Nah, dengan penjelasan itu apakah tertarik di bidang Jawabannya nanti ya. bukan di Buka puasa dulu. Padahal udah panjang lebar dijelasin. Enak tinggal copy paste. Menarik memang Gorsever kalau bincang-bincang dengan Bang Eki dan Titip dulu ya. apakah ke Madrid kan? Belum. Belum kok. Menarik apa? Walaupun tidak di bidang organisasi lagi, walaupun bukan di bidang organisasi lagi, tapi di bidang teknis kepekerjaan, penjelasannya, komennya sangat-sangat lengkap. Komentarnya, tanggapannya dari pemirsa Gol TV super. Orangnya bingung dari aja terus ngomong apa. Nah, Bang Eki, nah ini kan tadi kan banyak permasalahan kan, apalagi 20 tahun yang lalu seperti itu, ditambah next ke depan ini banyak plan dari pemerintah yang tanda petik mengacu pada Undang-Undang 11 2020 yaitu Cipta Kerja, di mana banyak sebetulnya kalau saya tanya ke beberapa pakar, ke beberapa tokoh akademisi, itu justru menambah pekerjaan PPAT sebetulnya. Tapi kan menambah pekerjaan PPAT tidak tanda petik dengan tanggung jawab. Pekerjaan plus tanggung jawab. Ditambah lagi dengan wacana rencana pemerintah yang berhubungan dengan kepertanahan dan kepepatan itu cenderung mengikuti perkembangan teknologi. Kan seperti itu. Tadi agak menarik. Kalau tidak berhadapan, apakah bisa dibuktikan? Betulkah dia yang di hadapan? Betulkah dia berada di lokasi? Kan gitu. Sedangkan dalam kode etik dan sebagainya itu diatur. Harus satu wilayah. Provinsi saja tidak berjalan. Apalagi ini sampai ke luar negeri, ngakunya di Tangerang. Karena dia orang Tangerang, ternyata dia ada di Papua Nugini, dia ada di Belanda, kita nggak tahu. Background diganti kan gitu. Nah, dari teknik ke PPAT untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, apa yang perlu dipikirkan? Oke, jadi kalau menurut saya UU-CK ini 1120 itu lahir salah satunya adalah untuk melakukan pemangkasan berbagai birokrasi gitu ya. Dan ini juga pada akhirnya yang menjadi salah satu itu adalah
EODB, Easy of Doing Business ya. Easy doing business. Ya, karena kita berada jauh di bawah negara-negara lain gitu kan, untuk capaian ke satu titik di angka di bawah 100 sedikit saja itu sangat sulit, sehingga perlu dilakukan pemangkasan birokrasi, melakukan efisiensi tentang sistem berbagai macam gitu ya. Nah, yang kalau di Kemenkumham kita sudah tahu itu cukup sukses ya, terutama ketika lahirnya Sismin Bakum di awal tahun 2000. Nah, bayangkan 20 tahun yang lalu. Nah, sementara BPN, ATR BPN, nah itu sekarang mencoba untuk mengejar ya, karena katakanlah dengan cara-cara elektronik untuk efisiensi, tidak berhadapan dan seterusnya gitu kan. Nah, Kemenkumham saja dari awal tahun 2000 sampai dengan 2010, 15, 17 ya, sampai sekarang juga masih melakukan perbaikan sistem, ya kan, perbaikan sistem. Nah, sementara di Kementerian ATR BPN baru beberapa bulan tahun lah ya. Nah, tetapi ada hal yang bisa mendorong ATR BPN, dan ini juga di luar dugaan kita semua ya. Ketika COVID-19, pandemi COVID-19 ini ya, musibah corona ini ya melanda kita, dunia semua ya. Ini akhirnya secara langsung ya, suka atau tidak suka, itu akhirnya memaksa digital. Iya, harus kita digital. Kalau tidak, kita akan tertinggal gitu. Nah, kalau dulu anak-anak mungkin baru pegang handphone di usia 15, 16, 17. Sekarang SD sudah Ya, pegang. sekarang ya itu baru bisa SMS dengan aplikasi yang sangat terbatas dan perlu belajar. Saya juga dulu belajar ini ringtone kah atau aplikasi yang sangat sederhana. Sekarang usia 5 tahun ya. SD kelas 1 aja di- Betul, itu sudah canggih, gitu kan? Nah, dan ditambah lagi, akhirnya tatap muka tidak ada, dan sekolah ya, kemudian rapat-rapat ya, seminar, pelatihan ini dilaksanakan daring semua. Iya, semua dilaksanakan secara online. Nah, ini akhirnya kan mempercepat. Kalau dulu di awal tahun 2000-an, waktu Sismin Bakum itu diberlakukan, pertama kali ya. banyak sekali ya rekan-rekan saya terutama yang usia pada saat itu memasuki usia gaptek itu menolak, ya kan? Memasuki usia gaptek. Maaf ya pemirsa ya. Terus untuk pelatihan saya masih ikut itu ya, Sismin Bakum itu dulu berbayar, dan ditempatkan saya ikut di puncak 2 hari. Waktu habis 2 hari, bayar hotel, bayar kontribusi. Pulang nggak dapat apa-apa. Nah, untuk bisa belajar membuka website Sismin Bakum. Sekarang anak-anak baru ya langsung dia sudah tahu. Canggih. Ya. Tapi kan teknologi tidak bisa dihindarkan. Betul. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia sudah ada di lingkungan Berarti kita. apakah PPAT suka tidak suka harus mengikuti? Nah, hanya ya yang berkaitan dengan 1868 ya. Nah, ini ya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana perubahan 30 2004 ini tetap harus menjadi pegangan acuan bagi notaris ya, mulai dari pasal 16 ya, mulai dari pasal 4 lah tentang sumpah ya kan, saya bersumpah. Nah, sekarang aturan-aturan yang ada itu yang mana? Ya kan masih kita mengacu ke nomor 2 tahun 2014 perubahan atas 30 undang-undang, Bang. Ya. Tapi kalau PPAT Iya. dia pakai pasti dengan peraturan pemerintah. Betul. Sedangkan Cipta Kerja ini bentuknya undang-undang. Betul. Mau tidak mau PP itu harus tunduk pada undang-undang. Ya. Itu bagaimana? Ya. Saya curi-curi ini, mohon maaf ya kawan-kawan kalau saya salah gitu ya. Baru beberapa hari ya, beberapa minggu ini kawan-kawan di PPI 4 itu juga sudah mulai mengkaji secara detail ya, dan sudah ada naskah akademis ya. Nah, untuk mendorong lahirnya undang-undang PPAT. Ini tidak mudah ya, karena
INI saja, INI Buka saja. puasa, Ya. azan. Oke, ya, Sudah. break dulu. Oke. Udah azan ya, Oke, Mas? Sudah azan? Roseters, Ayo. kita tunda, kita break dulu, bukan break ya. Ini tetap live jalan terus. Diselingi karena sudah azan maghrib, kita buka bersama dulu. Allahumma laka kuntu wa bika amantu Wa astagfirullah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Selamat Selamat salah. berbuka puasa. Selamat berbuka puasa Selamat untuk berbuka puasa. kawan-kawan semua. Kakak nggak pesen minum apa? Saya dong pesan. Hah? Ini teh apa? Manis sayang? Ini kakak pertama. Iya. Ini Ini kedua. Mas yang manis yang Yang manis. tawar yang mana? Oh, punya Mas Mahfud tuh manis. Coba. Udah sayang. Udah. Aku tadi hangat apa manis? Paketing tawar yang itu. Kakak tolong kakak Oh, yang tawar teh es. manis. Es. Teh Kakak tawar. pesan Iya. Kak. Kue aja. Hah? Tadi makan apa? Udah. Kalau es manis. Kalau es manis ya? Yang manis 2 1 tawar. Iya, ya tahu dah. Oh ibu. Kira-kira lah. Kan? Ya, thank you. Ya udah lah. Ya. Bismillah. Dapat Bismillah. yang tawar berarti rezeki itu. Udah buka puasa kok. Bener ya pesanannya ya? Alhamdulillah pas. Pas. Pas ya? Udah sayang. Pas ini tawar. Oke, Christopher. Selamat berbuka. Kita break dulu. Sebentar, Hah? sekelak. Tapi Ya, kecil kalau banget. bahasa sono sekelak bahasa apa? Iya nih. Bahasa Imut Medan banget. ya? Sekelak itu bahasa Medan. Ya, kalau sekedap itu bahasa Bandung. Nah, sekelak atau sekedap atau sebentar. Iya sayang. Kita tahan dulu. Oke. Ini baru kita akan Di lanjutkan situ ada sayang. bincang santai lagi. Iya, ini lagi nih. Ini. Cara yang belum selesai. Tinggal sedikit, tinggal beberapa pertanyaan lagi. Oke. 1-2 pertanyaan sebagai closing statement dari Bang Eki dan Mbak Dewi. Atau mau closing statement dulu baru kita makan? Biar kita tutup Closing kali ya. Ya, Bapak keeping boleh. aja. Dari Mbak Dewi dulu. Bapak keeping aja deh. Bapak lapar. Oh. Oke. Closing statement, oke, silakan. Sebagai closing statement dari yang kita bahas semua dirangkum menjadi satu. Baik. Jadi kalau diskusi sama Mas Bro Mahfud ini yang sudah malang melintang, nih saya sebut malangnya dulu karena untuk sampai ke satu titik itu pasti berjuang gitu kan. Sudah malang melintang di dunia ke-PPAT-an, di dunia kenotarisan ya, Baru, Bang. ya. Saya baru kok. Jadi sejujurnya banyak hal yang beliau ini juga banyak tahu yang saya sendiri tidak tahu gitu ya. Nah, yang dia dapat dari berbagai sumber. Nah, jadi saya terima kasih Mas Bro Mahfud selalu melibatkan diri ya, terlibat dalam dunia kenotarisan dan ke-PPAT-an. Dan permasalahan-permasalahan itu selalu bergulir ya, selalu bergulir sesuai dengan berjalannya waktu. Dan kita tidak bisa saja mengkotak-kotak satu permasalahan kemudian menyelesaikan sesuai dengan kotak pada saat itu, karena kotak ini diselesaikan pada saat sekarang mungkin caranya berbeda gitu ya. Nah, dan saya berharap kepengurusan PPI PAT sekarang di bawah kepemimpinan Bang Haha dan Mbak Oti ya, ini bisa lebih guyup, lebih maju, lebih jaya, lebih sukses. Nah, dan kita tahu di organisasi itu selalu ada silang pendapat. Jangankan organisasi, di rumah tangga pun juga begitu. Saya kira kita lihat dari sisi positifnya saja gitu ya. Saya harap kawan-kawan yang sudah diberikan amanah oleh Bang Haha dan Mbak Oti tetap konsisten untuk menjalankan tugas dan kewajiban menjalankan amanah. Jangan terganggu dengan segala macam rintangan, biar itu nanti diselesaikan oleh bagian yang sudah ditunjuk untuk itu. Jadi maju terus, kita harus guyup, kita harus kompak, kita harus jaya. Jadi itu mungkin yang bisa saya kasih ke Salam kawan-kawan. sehat buat semua, tetap semangat. Nah, ini pasti bener kan? Oke. Kita harus sehat, puasa, semangat. Itu dua closing statementnya. Iya. Ya Allah, jadi gitu terus ya. Iya. Harap maklum, itulah. Udah lapar. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, salah dan jaga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Grosvenor, demikian bincang-bincang santai dengan Bang Bro Refki Ridwan, SH, MBA,
SPN didampingi Cintonyo, Mbak Dewi Larasati Guk, Fisiko SHMKN. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Fresh TV atau MGD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.